Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Malia dengan NIM C1C024126. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perhitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Next. Nah, kita masuk dulu ke pengertian PPNBM. Apa sih PPNBM ini? Nah, PPNBM itu ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Nah, PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Nah, dapat dikatakan bahwa PPNBM ini ialah pemungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Next. Nah, kita masuk ke objek PPNBM. Nah, pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN dan PPNBM. Nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah itu, yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Terus yang kedua, barang tersebut dikonsumsikan oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsikan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Terus barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status. Terus apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN itu pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua itu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Next. Nah, kita masuk ke fungsi PPNBM. Yang pertama itu PPNBM adalah penyeimbangan pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua itu PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga PPNBM adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Yang terakhir ini PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Next. Nah, di sini ada jenis barang mewah. Yang pertama itu barang selain kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang kedua barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Terus yang ketiga ada barang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Yang keempat barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Next. Nah, di sini ada dasar pengenaan PPNBM. Nah, yang pertama itu harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Nah, yang kedua nilai impor atau cukai impor, terus uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya. Terus ada nilai ekspor, itu semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Terus ada biaya penggantian, ini termasuk biaya penyerahan. Terus ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak. Terus ada nilai lainnya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Next. Nah, di sini ada tarif PPNBM. Ini pengenaan tarif PPNBM paling rendah itu adalah 10% dan maksimumnya 20%. Nah, adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM ini diserahkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM berdasarkan konsultasi dengan DPR. Nah, namun guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM biasa bernilai 0%. Bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diberlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besaran tarif PPNBM. Nah, di sini ada perhitungan PPNBM. Nah, kasusnya sebuah pengusaha kena pajak atau PKP menjual sebuah jam tangan mewah kepada konsumen. Nah, yang pertama itu ada keterangannya. Ini harga jual jam tangan itu 10 juta. Tarif PPNBM untuk jam tangan atau barang mewah sejenisnya itu 20%. Nah, tarif PPN-nya itu 11%. Nah, hitung PPNBM ini harga jual dikali tarif PPNBM. Jadi, harganya tadi kan 10 juta, berarti dikali tarif PPNBM itu 20%. Jadi, 10 juta dikali 20% dapatlah hasilnya 2 juta. Nah, kita masuk di hitung PPN-nya. Nah, di sini harga jual ditambah PPNBM untuk mencari DPP. Nah, kita cari dulu DPP-nya, ini 10 juta ditambah PPNBM-nya tadi 2 juta. Dapatlah hasilnya 12 juta. Nah, untuk mencari PPN itu DPP dikali tarif PPN. Nah, kita dapat hasil DPP tadi kan 12 juta dikali sama tarif PPN ini 11% ya. Terus PPN-nya berarti 1.320.000. Nah, untuk menghitung totalnya itu harga jual ditambah PPNBM ditambah PPN. Jadi harga jual tadi 10 juta ditambah hasil PPNBM itu 2 juta ditambah hasil
PPN-nya itu 1.320.000. Jadi kita jumlahkan semuanya dapat hasilnya 13.320.000. Itulah total harga semuanya. Jadi konsumen harus membayar total 13.320.000 ini untuk jam tangan tersebut, di mana 2 juta adalah PPN BM-nya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.